Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain. Hari kedua dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan syarah Al-Qawaidul Arba' yang berjudul Al-Mumti', yang mana pada kesempatan hari ini kita masih membahas di kaidah yang ketiga yang menjelaskan bahwa kelompok kufar Quraisy di zaman dulu, di saat Nabi Muhammad diturunkan kepada mereka, mutafarriqun fi ibadatihim, maka mereka bermacam-macam ibadahnya. Ada yang ibadah kepada para nabi, dan ada yang ibadah kepada para sholihin, dan ada yang beribadah kepada asyams wal qamar. Maka insyaallah setelah pelajaran kita tasmi' dari matan kaidah yang ketiga, yang sudah hafal, yang belum kaidah yang kedua, pokoknya setiap orang harus menyetor meskipun dari awal. Maka di pelajaran yang lalu telah kita jelaskan bagaimana manusia menyembah mentari dan rembulan dan pendalilan larangannya. Maka penulis beristidlal dengan ayat Al-Quran, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Beristidlal dengan ayat ini penulis rahimahullah tentang haramnya melaksanakan sesembahan kepada mentari dan rembulan, dan wajudalalahnya la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka la di sini la nahyah bimakna at-tahrim, haram kalian bersujud kepada rembulan dan mentari. Maka tasjudu i'rabnya fi'lun mudhari' majzum bihadfin nun. Lalu mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan di saat dilarang oleh Allah kepada mereka dan diperintahkan wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar tadi dari rembulan dan mentari. Bismillah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ada suatu kaum yang mana dulu mereka melaksanakan sesembahan kepada mentari dan rembulan, sehingga ada larangan dari Allah la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan perintah untuk memalingkan ibadah hanya kepada Allah, wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar ingin menyembah Allah, maka sembahlah. He is the one and only, hanya kepada Allah saja satu-satunya yang disembah. Kemudian setelah itu penulis memberikan pendalilan dari peribadatan kepada yang lainnya. Wa qawluhu ay ucapan penulis, wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Maka di dalam ayat ini wajah pendalilannya adalah wala ya'murakum an tattakhidu al malaikah, maka tidaklah para nabi itu diperintah untuk juga mengambil malaikah, dan para nabi itu sendiri tandingan-tandingan, arbaban,
maknanya arbaban min dunillah, tandingan-tandingan disembah kepada selain Allah, maka tidaklah kalian itu mengajak kepada kekufuran di saat kalian telah masuk kepada Islam. Maka di sini jika dikatakan kepada kita dari wajah pendalilan wala ya'murakum, fama i'rab ya'muru, bahwa la di sini la apa? Jika la di sini la nahiyah, larangan, maka bagaimana dia ya'muru? Dan jika di sini dia nafiyah, menafikan, maka di sini dia marfu, la ya'muru. Karena la nafiyah tidak menasabkan dan tidak menjazmkan. Dan jika la nahiyah maka jadi ya'mur, karena dia menjazmkan. Lalu bagaimana di sini mansub? Wala ya'muru. Apa i'rabnya gerangan? Maka wajhu dalalah di sini pada wala ya'murakum. Maka kalau begitu haruslah kita mengetahui i'rabnya dengan baik dan benar agar mengetahui wajhu dalalah. Dan inilah yang sering kita tekankan kepada ikhwah di sini. Kita belajar di sini berbagai cabang ilmu yang tujuannya agar kita beristidlal dan mengetahui wajah pendalilan. Seperti di pelajaran lalu tentang puasa Ramadan, maka wajibnya puasa Ramadan semua orang mengetahuinya. Ucapan Allah di Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam. Namun mana wajah pendalilan tidak tahu. Maka kita sebagai tulabul ilm harus mengetahui mana wajah pendalilan. Maka kita katakan lafaz kutiba di ilmi dari usulul fikih yufidul wujub, karena kutiba bimakna kataba bimakna wajaba. Adapun di sini wala ya'murakum, inilah wajhu dalalah. Karena kalau tidak mengetahui wajhu dalalah akan bingung di mana wajah pendalilannya, i'rabnya bagaimana. Maka wala ya'murakum inilah wajhu dalalah. Lalu bagaimana i'rabnya? Ya'muru kok mansub? Jawabnya ya'muru fi'lun mudhari' mansub ma'tufun alal mudhari' fil ayah ma qablaha. Maka ini dia. Kenapa dia mansub? Karena ada ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah berfirman di ayat ke-79 sebelumnya. Maka nali basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wa nubuwata summa yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusuna wa la ya'murakum an tatakhidul malaikata wa nabiyina arbaban. Maka wa la ya'murakum di sini ma'tuf kepada an yu'tiyahullahu. Maka yu'tiyahu fi'lun mudhari' mansub bi an yu'tiyahullah. Maka wa di sini waw atifah, maka ya'murakum ma'tufun kepada yu'tiyahu mansub bi an yu'tiyahu. Maka di sini wa ya'murakum ma'tufun kepada an yu'tiyahu. Lalu bagaimana dengan la? Di sini la-nya dinamakan la zaidah. La zaidah muakkadah li makna nafi, untuk menafikan. Mana penafiannya? Di jumlah yang sebelumnya, maka nali basyarin, maka tidaklah bagi makhluk dari anak-anak Bani Adam an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata,
yang diberikan oleh Allah Alkitab dan hikmah dan nubuwah, kemudian mengatakan kepada dirinya, kunu ibadan li, jadilah kalian penyembahku, min dunillah, dari selain menyembah Allah, menyembahku. Maka di sini menafikan, dan maka di sini la i'rabnya la zaidah bimakna an-nafi, menguatkan dari ma, tambahan untuk menafikan bimakna la nafiyah seperti ma, makana li basyarin. Maka di sini wala ya'murakum, maka ya'murakum ma'tufun kepada an yu'tiyahu mansub. Maka la zaidah muakkadah li makna nafi as-sabiq, fa makna al-ayah makana li kulli bani adam yu'tihi Allahul kitab wan nubuwah summa ya'murun nas bi ibadati nafsihi. Dan lebih jelasnya lagi telah datang ayat yang lain di surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Maka di sini ayat ini lebih jelas. Maka di hari kiamat, di saat Allah membangkitkan mereka semuanya jami'an, summa yaqulu lil malaikah, maka Allah berkata kepada para malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun, maka apakah mereka ini iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsarahum bihim mu'minun. Maka di sini berlepas diri para malaikat, subhanak, maha suci kamu wahai Allah, engkau adalah waliyuna, min dunihim, dari sembahan-sembahan selainmu. Dan disebutkan ilahnya bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka dulu mengibadahi jin, dan mereka dulu tidak beriman. Maka di sini kenapa dijadikan wajah pendalilan kepada penyembahan malaikah? Karena nanti Allah akan menanyakan kepada mereka bahwa sebagian manusia menyembah kalian, wahai para malaikah. Apakah kalian menyuruh mereka untuk menyembah kalian? Para malaikah dijawab, subhanak, maha suci engkau, anta waliyuna, engkau adalah wali-wali kami. Maka bagaimana kami menyuruh para malaikat semuanya menyembah, para manusia semuanya menyembah kami? Maka wajah pendalilannya ayat yang kedua di surat Saba lebih jelas, dan ayat pertama pun jelas jika kita mengetahui wajah pendalilannya. Dan begitupun dari ucapan Allah Jalla wa'ala yang setelahnya, atau ucapan penulis yang setelahnya, wadalilul anbiya. Maka di sini penulis ingin menjelaskan bagaimana pendalilan manusia menyembah para nabi. Yastadil bi suratil Maidah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas attakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Maka Allah Jalla wa'ala akan menanyakan kepada Nabi Isa ibn Maryam, apakah kamu dulu mengatakan kepada manusia agar kalian mengambil aku, yakni Nabi Isa, dan ibuku Bunda Maria, ilahain min dunillah, dua ilah selain Allah. Qala subhanak, maka sama dengan ucapan malaikat. Kalimat subhanak maknanya maha suci engkau dari perbuatan kesyirikan tadi yang dinisbatkan kepada diri kami. Maka para malaikat mengatakan subhanak, dan Isa ibnu Maryam mengatakan subhanak. Maka semuanya memberikan tanzih kepada Allah atas penyembahan kepada selainnya.
Maka di sini kalimat subhanak tanzih lillahi jalla wa ala amma yasifun, dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang musyrik kafir yang jumlahnya besar di dunia ini. Siapa? Kelompok An-Nasara. Mayakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maka tidak pantas aku mengatakan perkara yang batil, yang tidak benar. Menyembah kepada Nabi, menyembah kepada Nabi Isa tidak benar.